Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia di channel ini, dan terima kasih atas dukungan Anda, baik dalam bentuk subscribe, like, ataupun juga share dari video-video ini ke teman-teman yang lain. Kembali lagi, satu inspirasi saya coba hadirkan untuk Anda teman-teman. Kali ini berhubungan dengan perasaan benci. Kita sebagai manusia ya terkadang memiliki iman yang lemah, memiliki sebuah perasaan keteguhan hati yang kadang masih sering terombang-ambing. Lingkungan, pergaulan, ya, berbagai situasi kondisi yang kita temukan, terkadang itu masih memancing munculnya emosi kita, munculnya amarah, ya, terganggunya kestabilan emosional kita. Nah, ini teman-teman yang kemudian bisa memunculkan adanya perasaan-perasaan negatif. Salah satunya adalah perasaan benci. Nah, dalam video kali ini saya ingin menyoroti atau sharing seputar perasaan benci. Ini berdasarkan apa yang saya temukan dalam kehidupan saya teman-teman, yang saya amati dalam kehidupan lingkungan sekitar juga, bahwa ternyata perasaan benci ini, dalam tanda kutip ya, menjadi pembunuh yang sangat menakutkan bagi kehidupan kita. Perasaan benci ini adalah penghancur, ya, dalam tanda kutip, penghancur yang mematikan. Dia adalah penyusup atau perongrong dalam kehidupan kita, yang dia terus menggerogoti pertahanan kehidupan kita. Bukan hanya pertahanan tubuh, tetapi pertahanan mental spiritual kita, yang pada akhirnya akan membuat kehidupan kita menjadi tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, penuh dengan konflik, penuh dengan bahkan penderitaan. Jadi saya lebih condong, lebih menyoroti bahwa yang membuat hidup kita tidak enak, yang membuat hidup kita tidak nyaman, yang menyebabkan terjadinya konflik, keributan, pertengkaran dalam hidup kita, itu adalah perasaan benci. Oleh karena itu, teman-teman, melalui video ini saya ingin mengajak Anda, mari kita buang yang namanya perasaan benci. Mari kita buang yang namanya sifat benci dalam diri kita. Perasaan atau sifat benci, sekecil apapun teman-teman, jika itu sudah tertanam dalam diri kita, dalam pikiran kita, ini akan menjadi sebuah malapetaka besar dalam hidup kita. Meskipun perasaan atau sifat benci itu hanya sedikit, hanya kecil, ya, tetapi dia mampu bertumbuh, berkembang biak dalam kehidupan Anda teman-teman. Akan merongrong mental Anda, merongrong spiritual Anda, ya, rohani Anda itu akan dikoyak. Bahkan kehidupan jasmani Anda itu akan mengalami sebuah dampak yang luar biasa. Sakit penyakit akan mulai datang teman-teman. Musibah, ya, kesialan-kesialan itu akan cepat sekali menghampiri Anda. Pikiran kita menjadi tidak tenang, selalu sering terjadi konflik, ribut, ya. Bahkan rezeki pun itu juga akan tersendat oleh karena kita menyimpan adanya perasaan benci atau sifat benci tadi. Mungkin Anda tidak mempercaya ini, atau mungkin Anda hanya menganggap ini sebuah teori saja, tidak ada bukti ilmiahnya. Dari mana rasa benci ini bisa menghambat rezeki? Dari mana rasa benci ini bisa mengganggu kesehatan kita? Dari mana rasa benci ini bisa membuat hidup kita tidak nyaman, tidak bahagia? Mungkin ya, Anda masih berpikir seperti itu. Tetapi teman-teman, pada kenyataannya perasaan benci atau sifat benci ini adalah menjadi momok yang sangat buruk bagi kehidupan kita. Jika kita melihatnya secara nalar, secara logika yang paling mudah dipahami teman-teman. Jika perasaan benci ini baik, jika perasaan benci ini bukan menjadi sebuah masalah, mungkin ini sudah akan diajarkan dalam kehidupan Anda. Dan di sekolah mungkin Anda sudah akan diajari untuk menanamkan rasa benci. Mungkin orang tua Anda akan mengajari kepada Anda bagaimana untuk membenci. Mungkin juga ajaran-ajaran keyakinan Anda akan mengajarkan itu. Tetapi pada kenyataannya tidak teman-teman. Bahkan tidak ada satupun yang mengajarkan tentang kebencian. Tidak ada. Bahkan menyimpan rasa atau sifat benci pun itu tidak diizinkan. Alasannya kenapa? Karena memang benar adanya bahwa perasaan benci atau sifat benci ini adalah momok, adalah sebuah rongrongan yang sangat membahayakan dalam kehidupan kita, ya. Jadi sekali lagi,
Dalam video kali ini saya ingin mengajak Anda, mari kita buang segala rasa benci, sifat benci dari dalam diri kita. Entah kepada siapapun, ya, kebencian dalam hal apapun. Karena ini bukan hanya tidak diajarkan atau tidak dianjurkan, tetapi pada kenyataannya, rasa atau sifat benci ini akan menjadi hal yang menakutkan bagi kehidupan Anda, yang akan mendatangkan dalam tanda kutip bencana besar bagi kehidupan Anda. Sedikit teman-teman saya ingin sharingkan kepada Anda bagaimana sifat atau perasaan benci ini merongrong kehidupan Anda. Ada di video saya sebelumnya yang sudah saya bahas tentang sifat benci. Saya ingin mengulanginya sedikit dan menambahkan sedikit. Ketika Anda menanamkan rasa benci, teman-teman, itu sama artinya Anda telah memelihara, maaf ya jika saya salah atau saya seuzon, tetapi ini yang menjadi penangkapan saya dan sudah terpendam begitu lama dalam pikiran saya, dalam batin saya. Dan melalui video ini saya ingin katakan bahwa ketika kita menyimpan rasa benci, kita menyimpan sifat benci, itu sebenarnya kita sedang memelihara iblis dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mohon maaf jika saya seuzon atau jika pemahaman saya ini salah. Ya, saya hanya sharing apa yang saya rasakan. Ya, sekali lagi saya katakan, ketika kita menyimpan rasa benci atau sifat benci, ya, perasaan benci, itu sebenarnya kita sedang memelihara iblis dalam diri kita. Abaikan saja untuk Anda yang tidak percaya tentang iblis ini, ya. Kita sedang memelihara iblis dalam diri kita, atau kita tengah memelihara energi negatif, kekuatan gelap, kekuatan jahat dalam diri kita. Sekali lagi mohon maaf ya jika saya salah. Dan apabila ini tidak sesuai dengan pandangan Anda, mungkin langsung skip saja, ya, abaikan video ini. Oke, saya teruskan teman-teman. Kenapa saya bilang bahwa perasaan benci ini identik dengan energi negatif, energi jahat, kuasa gelap, kekuatan iblis? Karena sumber dari keributan yang terjadi antara Anda dan orang lain itu adalah perasaan benci. Saat Anda menyimpan rasa benci, Anda akan mengabaikan yang namanya persahabatan, persaudaraan. Anda akan mengikis secara pelan-pelan rasa cinta dalam diri Anda. Entah itu rasa cinta terhadap pasangan Anda, rasa cinta terhadap keluarga, rasa cinta terhadap orang-orang di sekitar Anda, bahkan rasa cinta Anda kepada Tuhan Anda. Inilah yang saya bilang rongrongan, teman-teman. Kita tidak menyadari mungkin ya, karena kita mungkin belum pernah menemukan itu dalam kehidupan kita. Tetapi saya bersyukur sebab saya pernah mengalami misteri tersebut. Saya pernah mengalami perjalanan spiritual tersebut. Dan saya bersyukur akhirnya saya memahami bahwa siapa pemilik sebenarnya dari sifat benci ini. Itulah yang menjadi biang keladi, biang kerok dari ketidakbahagiaan kehidupan Anda. Kita akan lebih mudah seuzon, kita akan lebih mudah menyakiti orang lain, kita akan lebih mudah untuk menjatuhkan orang lain, kita akan lebih mudah untuk mencari keuntungan untuk diri kita sendiri, kita akan lebih mudah untuk membenarkan diri kita. Jika kita memiliki sifat benci tadi, dari perasaan tidak suka menjadi perasaan benci, kemudian menjadi sebuah amarah, menjadi sebuah dendam. Ini adalah proses, ya, rongrongan yang dibangun untuk meruntuhkan diri kita dari dalam, ya. Dan kita benar-benar akan menjadi pribadi yang rapuh, teman-teman. Menjadi pribadi yang rapuh, mudah tumbang. Kita akan lebih mudah dibenturkan dengan orang lain. Kita akan lebih mudah dihancurkan. Kesadaran kita bahwa Tuhan itu adalah sumber cinta, bahwa hidup ini harus dipenuhi dengan cinta, bahwa kita harus saling mencintai, itu lambat laun akan terkikis, teman-teman. Terkikis. Kita tidak peduli lagi dengan orang lain. Sebegitu bahayakah? Iya, betul. Mungkin jika Anda telusuri dengan logika pemikiran Anda, rasanya nggak mungkin. Apa hubungannya benci dengan rezeki? Apa hubungannya benci dengan Tuhan? Mungkin Anda akan berpikir seperti itu. Tetapi sekali lagi saya katakan, teman-teman, saya tetap akan teguh mengatakan ini, dan saya tetap akan percaya. Entah Anda menuduh saya seuzon, atau mungkin dalam tanda kutip, maaf kata, pengikut-pengikut dari yang dunia kegelapan mungkin menyerang saya tetap akan katakan bahwa sifat atau rasa benci ini
ini sebenarnya adalah rong-rongan. Tanpa kita sadari teman-teman, itu akan menghancurkan kita secara pelan-pelan. Itu adalah untuk meruntuhkan cinta Anda, untuk melemahkan kasih sayang Anda, kepedulian Anda, sehingga kita benar-benar akan menjadi pribadi yang rapuh. Dan jika sudah menjadi pribadi yang rapuh, akhirnya kita akan game over, habis. Kita akan jauh daripada yang namanya kebahagiaan. Bukan hanya rezeki yang akan porak-poranda teman-teman, hubungan, ya, kehidupan kita benar-benar porak-poranda ketika kita sudah menyimpan yang namanya rasa benci, sifat benci. Ini yang harus menjadi perhatian juga dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, melalui video ini sekali lagi untuk sekian kalinya saya mengajak, mari kita berusaha untuk membebaskan diri kita, untuk melepaskan diri kita dari yang namanya sifat benci. Ya, kita mulai dari hal-hal kecil. Ya, kemelekatan yang ada dalam diri kita yang bisa memicu atau menyebabkan tumbuhnya rasa benci, ini harus kita coba untuk benahi, ya. Lepas kemelekatan. Contohnya adalah hak tentang hak. Mungkin Anda merasa bahwa itu hak Anda, tetapi jika hak Anda itu kemudian harus mengorbankan orang lain, itu secara tidak langsung Anda sudah menumbuhkan bibit rasa benci dalam hidup Anda. Loh, kok bisa? Ini nggak matching. Betul, memang teman-teman, ini nggak matching. Tetapi dari situlah sebenarnya sifat benci itu mulai muncul. Sifat benci itu mulai muncul ketika kita tidak lagi peduli terhadap orang lain. Ketika kita mulai mementingkan kepentingan kita, mengutamakan rasa egois kita. Kita tidak lagi memiliki rasa kemanusiaan. Kita tidak lagi memiliki rasa empati, rasa sosial. Nah, ketika rasa-rasa itu sudah mulai luntur teman-teman, disitulah pintu masuknya sifat atau rasa benci tadi. Ya, dari rasa Anda tidak peduli terhadap orang lain, dari rasa Anda lebih mementingkan kepentingan pribadi, Anda akan menilai bahwa lingkungan Anda atau orang lain mungkin lebih buruk, ya, dan Anda yang lebih baik. Ketika kemudian Anda melihat orang lain lebih baik, Anda mungkin akan langsung menolaknya. Mulai muncullah rasa iri, mulai muncullah rasa dengki, mulai tidak senang. Pada akhirnya mulailah tumbuh yang namanya sifat atau perasaan benci. Ini memang perlu kajian mendalam teman-teman. Ini perlu pemahaman yang benar-benar harus dipahami. Jika dibandingkan secara teori mungkin, ya, bagi Anda tidak mungkin. Itu kekhawatiran berlebihan. Tetapi jujur teman-teman, ya, berdasarkan apa yang menjadi pengalaman kehidupan saya, bahwa sumber dari kehancuran dalam hidup kita itu adalah sifat benci, rasa atau perasaan benci. Dia merongrong kehidupan kita agar kita tidak memiliki lagi yang namanya rasa cinta, tidak memiliki lagi yang namanya rasa kasih, tidak peduli lagi terhadap lingkungan, terhadap orang lain, dan pada akhirnya tidak peduli lagi terhadap Sang Maha Pencipta, Tuhan yang menjadi junjungan dan sesembahan kita. Jika kita perdalam lagi dengan menggunakan rasa batin kita, rasa benci itu adalah rasa yang dimiliki oleh energi negatif, oleh energi gelap yang akan mencoba untuk memadamkan terang yang ada dalam diri Anda, yang akan menghentikan roda kehidupan spiritual Anda. Ya, itu teman-teman. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda. Anda bisa mencari referensi-referensi lain teman-teman, atau mungkin tips bagaimana untuk bisa menghindari rasa benci. Ada 2 video kalau tidak salah di video saya sebelumnya yang membahas tentang rasa benci. Silahkan Anda bisa menyimaknya. Mungkin di video lain saya akan bagikan tips kepada Anda bagaimana untuk bisa menghilangkan rasa benci atau untuk mencegah rasa benci. Tetapi kesimpulan dari video ini saya hanya ingin katakan bahwa jangan pernah simpan yang namanya rasa benci atau sifat benci, sekecil apapun itu, terhadap siapapun itu, dalam hal apapun itu. Sebab ketika kita menyimpan rasa benci atau sifat benci dalam diri kita, itu sama artinya kita tengah memelihara energi negatif, kekuatan gelap yang dimiliki oleh iblis,
yang ketika itu sudah bertumbuh dan bertumbuh, berkembang biak, dia akan menggerogoti mental, iman, dan bahkan tubuh Anda, akan memporak-porandakan kehidupan Anda, akan menghancurkan kehidupan Anda. Ya, untuk segala aspek kehidupan, finansial, rezeki, ya, keluarga, hubungan kemasyarakatan, bahkan masa depan kehidupan Anda. Sekali lagi, mudah-mudahan video ini bermanfaat teman-teman, bisa menjadi inspirasi dan perenungan bagi Anda, bagi kita semua, agar kita bisa tetap menjaga kehidupan kita tetap menyenangkan, tetap dalam kebahagiaan, ya, dan tetap teguh beriman kepada Tuhan Anda. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari video ini, dan kita akan ketemu di video-video saya berikutnya. Akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.